Ready Cuk, ini adalah podcast pertama kita. Kita akan materi kali ini apa Pak? Materinya bahas apa ya? Mie-nya udah dibahas, habis pula. Kami mau menguak misteri Gunung Lawu Angker. Pasti kalian yang anak gunung sudah tahu ya kalau Gunung Lawu terkenal dengan keangkerannya. Mau Tapi kalau anak-anak sekarang disebut anak gunung seneng ya. ya Dulu pas masih sekolah, malu dasar ya. abang gunung kalau Ya, malu. kayak orang desa gitu orang ya. kampungan. Orang kampungan. Sekarang bangga anak gunung gitu. Pati tahu nggak tentang misteri Gunung Lawu atau yang berkaitan dengan Gunung Lawu? Nggak tahu sama sekali. Tahu nggak teh? Nggak tahu juga. Gunung Lawu di Jawa. Anak gunung selamat, yo aku ngerti. Selamat sampai tujuan ya. Enggak, kalau gunung selamat itu kan memang pernah daki ke sono. Udah gitu tempatnya deket sama rumahku Di Purbalingga. Purbalingga. Anabae ulae wong Purbalingga. Ada lagunya, cari di YouTube. Ya Pak ya. Apa judulnya Pak lagunya Pak? Cak bikin. Cadikin bosku. Nah, oke. Langsung saja kita bacakan. Siapa yang mau bacain? Sampean aja. Menguak misteri Gunung Lawu Angker, benarkah? Kita bacakan ya. Misteri Gunung Lawu Angker telah menjadi mistos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki Gunung Lawu. Namun hingga kini masih juga belum ditemu muaranya mengapa bisa gunung ini terkenal angker dan penuh dengan kisah-kisah mistis. Untuk lebih mendalami mengapa banyak mitos yang menyebarkan bahwa Gunung Lawu angker, mari kita telisik melalui awal mula legenda dari Gunung Lawu tersebut dahulu. Legenda Gunung Lawu Angker. Kisah berawal dari masa berakhirnya kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya V. Beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, saat Raden Fatah masuk usia dewasa, ternyata Raden Fatah memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Belot apa belot? Bolot. Membelot apa Pak? Membelot. Belot ngising. Itu udah tuh sebelumnya. Dari sampai mana tadi? Hah? Ya. Bersamaan dengan meredupnya kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan kerajaan Demak yang berpusat di Gelagahwangi. Sekarang lebih dikenal alun-alun Demak. Demak apa? Demak kapan nih? Demak kapan nih? Nah, kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya V merasa gundah. Pada suatu malam Prabu Brawijaya V bersemedi. Dalam semedinya beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit akan meredup dan jaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni kerajaan Demak. Saat itu pula Prabu Brawijaya V meninggalkan kerajaan Majapahit menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Nah, jadi semedi Pak, untuk mendapatkan petunjuk bahwa kerajaan Majapahit itu akan meredup atau enggak. Tahu enggak Pak tentang sejarah-sejarah Majapahit? Majapahit taunya sih ini, kalau pernah dulu tuh di apa namanya, kan ada adik sepupu ya meninggal, itu kan dimakamin tuh. Pas lagi nggali kubur tuh, kalau di kampung itu kan gali kuburnya bukan tukang gali kubur, tapi emang warganya yang bareng-bareng ya. Warga yang gali bareng-bareng gitu. Jadi pas lagi nggali ada tuh yang iseng tuh ngasih buah tuh, dikasih. Buset, rasanya pahit banget. buah apa itu? Buah maja ternyata. Oh, maja. Makanya namanya kan Majapahit. Buah maja ternyata. Oh, maja. Makanya namanya kan Majapahit. Wah, maja ternyata. Oh, maja. Makanya namanya kan Majapahit. Oh, majanya pahit. Iya, Majapahit. Taunya itu kalau buah maja pahit, tapi kalau yang gede-gede itu ya, yang hijau itu kan. iya. Maja Hijau kalau masih iya, hijau kan. kalau udah busuk enggak enggak lagi. Oh, iya. Kalau busuk coklat ya. Benar. Yang
sampai Dok, yang masih belum lama lulus sekolah kan sampean toh. iya, saya sekolah nggak pinter lah. Oh iya. Nggak, saya STM nggak ada sejarah, STM gawe apa toh? cuman bubut, nggak ada yang lain. Ya, saat setelah meninggalkan kerajaannya sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Gajah Lima bertemu dengan dua orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Saya 2 menit lagi. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya V naik ke puncak Gunung Lawu. Kita langsung aja ya, ini ke yang paling orang sering tahu itu adalah mitos kehadiran pasar setan di lereng Gunung Lawu, Bang. Nah ya, pasar setan tuh. Pasar setan. Kalau pasar setan tuh kalau yang dengar biasanya sih kalau di gunung-gunung kayak gitu pasar setan banyak. Mungkin nggak cuma di Gunung Lawu, di mana namanya kayak di Gunung Slamet ya. Ada. Itu pernah dengar tuh katanya ada pasar setan. Jadi pasar setan itu kalau misalkan kayak kita tuh kalau ke gunung tuh enaknya pas mendaki mau ke puncaknya itu biasanya malam. Gitu. Biasanya kan kalau enaknya malam kenapa? Karena jarak pandang kita jauhnya itu nggak kelihatan. Jadi kita jalan tuh nggak berasa. Gitu. Jadi Tahu-tahu nyampe aja. ya. Lah biasanya kalau misalkan yang katanya ketemu sama pasar setan, Pasar setan. itu biasanya kayaknya di situ rame banget kayak pasar, Iya. tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada. Itu jadi orang banyak nyebutnya pasar setan. Padahal situ nggak tahu kalau itu pasar apa mall gitu ya. Jadinya Tapi itu rame aja. kelihatan nggak kelihatan ada Agak pasar nggak? hitam Cuman aja. suara-suara Gelap, aja. gelap gitu. maksudnya iya. Oh. Terus ada orang transaksi. Pasar apa? yang di film ini yang kita nonton film tentang gunung-gunung Itu kalau bukan kayaknya. misteri gunung apa ya? Misteri Gunung Merapi ya. Mana lampir itu. Filmnya sampai di gunung yang dokumenter kalau Joshua Oh, Jos. Tapi kalau film apa namanya yang tadi disebut film gunung-gunung biasanya sih produksi Jepang itu. Oh, itu kakek Sugiono ya. Kayak Sugiono. Itu adalah sesepuh. Dia adalah sesepuh. Apa nih? Udah. Nah itu pasar setannya kan yang gitu ya. Ya. Jadi kalau di pasar kan biasanya cenderung rame. Nih, sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar. Ya kan? Oh, jadi nggak ada bentuknya, Nggak ada cuma bentuknya, suaranya. bising aja rame kayak di pasar gitu. Saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu, terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Mau beli apa? Oh, Jadi kalau yang tingkat spiritualnya tinggi biasanya katanya ngelihat itu di situ banyak jin berinteraksi di situ. indigo gitu ya? Iya mungkin gitu. Tapi kalau kita yang biasa-biasa aja, Cuma cuma denger. pendaki aja ya cuma denger aja biasanya. Konon apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya. Sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Oh, secara tidak langsung berarti kita harus itu ya. Harus beli ya kalau lewat ya. Harus beli ya Dengan kayak cara beli. Permisi lah benernya. Kayak yang buang-buang koin di jembatan, Iya. kalau klakson. Benernya kalau pribadi itu kalau misalkan kayak di gunung itu syarat harus buang-buang kayak gitu. Coba kalau kita hitung gitu ya, sekali kita naik gunung biasanya 10 orang gitu jalan gitu. Setiap misal kita hitung aja setiap tahunnya gitu ya, setiap tahunnya ada berapa kelompok naik gunung. Udah ngelewatin itu harus buang koin apa buang apa aja gitu ya. Itu jadi kotoran nggak sih? Jadi ngotorin nggak? Ya nggak? Ya, pastinya ngotorin, Pak. Tapi demi keselamatan, ya mungkin kalau orang-orang nggak percaya. Kadang juga ada kan yang orang nggak percaya, Oh, iya. ternyata kejadian.
Ya. Statusnya itu mistis mistis. mitos ya, mitos mistis. Goib jangan dipercayai tapi nggak usah di. Terus apa lagi? Waspada di sini bisa berarti untuk terlepas dari segala misteri dan kekayaan mitos yang dimiliki Mulawu, hendaknya kita sebagai pendaki selalu waspada. Waspada di sini bisa berarti untuk terus selalu menjaga sikap selama naik gunung. Hal sederhana seperti tak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, serta tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi laku baik yang mesti para pendaki terapkan. Lagi pula jadinya bukankah perilaku terbaik tersebut memang mestinya telah mengada dalam laku sehari-hari kita sebagai manusia. Nah, ini seperti itu, bosku. Berarti intinya mah kalau orang sopan naik gunung selamat insya Allah ya. Nah, belum tentu juga. Oh, belum tentu. Belum tentu. Tergantung takdir. Iya, tergantung takdir juga, Pak. Oh gitu ya. Kadang kalau terlalu baik, orang naik gunung ntar kan banyak orang ini baik diambil. Pernah tuh ke Papandayan tuh jadi nggak bawa tas carry gitu loh, bawanya cuma apa namanya kantong Alfamart, isinya minuman sama jajan-jajan gitu cemilan. Itu di jalan malah ketemu orang bawa pupuk pakai motor Revo. Revonya baterai itu. Oh enggak, Revo yang satu lagi yang 110 tuh. Kalau saya kan Revonya ini mini. Oh, Revo yang noob. Enak. Ini heran tuh, ini saya naik gunung mau lagi kemana ini? Kucingnya nggak suka ikan asin. Jadi intinya itu. Mungkin segini saja, Cok. Jangan lupa like, komen, dan Berapa komputer ya? jangan lupa subscribe, komen, lalu unsubscribe lagi. Jangan marah. Jonesu. Oke, nesu, Cok. Wes cukup. Cukup segini saja. Ya, jangan lupa nanti Jangan lupa bye. email ada di deskripsi jika kalian mau cerita kalian dibacakan nanti ya. Oke, see you next podcast. Bye.